Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak berhubung, bro. Enggak berhubung. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sesi diskusi bersama Insya Allah dengan materi statistik ya. Statistik ini nanti tidak hanya ada di kuantitatif matematika, dan nanti muncul di soal di penalaran umumnya ya. Kalau di UTBK dulu namanya tendensi skolastik. Nah, untuk tema statistika ini jauh lebih mudah daripada apa yang Bapak-bapak Ibu sudah sering ajarkan di sekolah ya. Jadi hanya putar bagaimana anak-anak kita memanfaatkan ide-ide statistika dalam mengerjakan penyelesaian soal-soal tertentu ya. Baik, sebagai contoh, saya sudah kirim ke grup ya, sudah saya kirimkan ke grup soal-soal berkenaan dengan materi hari ini ya. Nah, insya Allah kita akan coba soal yang pertama dari soal yang sudah kita share ya di nomor 9. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, untuk soal ini saya juga sudah menyertakan solusi yang diberikan di buku yang telah yang ada ya di Puangsit ya sebagai buku rujukan kita. Soalnya pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika siswa laki-laki adalah 60 dan rata-rata untuk siswa perempuan adalah 56. Maka di sini ya, di soal ini nilai laki-laki lebih tinggi daripada nilai perempuan, ya. Nah, pertanyaannya, maka tentukan perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itu banyak sekali solusi dalam penyelesaian masalah ini, banyak sekali ya. Saya ingin menunjukkan Bapak-Ibu sekalian, dari sekian banyak solusi ini, ada solusi-solusi yang sifatnya lebih konsep ya, lebih sifatnya konsep daripada rumus. Ada yang lebih konsep daripada rumus ya. Sehingga memungkinkan penyelesaiannya itu bisa lebih praktis daripada kebiasaan kita mengandalkan rumus dalam penyelesaian soal. Misalnya solusi cerdas yang disampaikan di buku ya. Tinggal cari selisihnya. Oke, baik. Sekarang saya izin kita coba lihat ya kebiasaan kita dalam menyelesaikan soal seperti ini berdasarkan rumus yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, untuk rumus ini tentu salah satu rumus yang wajib anak-anak kita untuk kemudian kita tekankan adalah rumus menghitung rata-rata gabungan, di mana rata-rata gabungan dinyatakan sebagai hasil kali dari rata-rata kelompok pertama dikali banyak anggota kelompok pertama ditambah rata-rata kelompok kedua dikali banyak anggota kelompok kedua dibagi banyak data seluruhnya N1 tambah N2. Nah, biasanya anak-anak kita kemudian dihadirkan, kemudian diajak untuk menyelesaikan soal semisal seperti ini dengan pendekatan rumus, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini lumrah ya, wajar dan bagus ya. Artinya di sini, artinya di sini ya, untuk soal ini rata-rata gabungannya adalah 58. Nanti ya kita akan sama-sama berdiskusi Bapak-Ibu sekalian ya untuk soal ini khususnya misalnya saya kemudian sampaikan
Ketika rata-rata kelompok laki-laki adalah 64, berarti 64 dikali banyaknya anak lelaki ditambah rata-rata perempuan 56 dikali banyaknya anak perempuan dibagi jumlah anak laki-laki dan perempuan, hasilnya akan menjadi 58. Seperti ini biasanya pendekatan yang lazimnya kita ajarkan, dan itu memang bagian dari pemikiran terstruktur ya. Kita kali silang ya. Saya pindahkan ke atas ya. Kita kali silang berarti 58L ditambah 58P hasilnya menjadi 64L yang ditambah dengan 56P. Seperti ini prosedur biasa yang kita ajarkan. Maka di selisihnya 64 dikurangi 58 menjadi 6L sama dengan 58 kurang 56, 2P. Sehingga L per P sama dengan 2/6. Hasilnya sepertiga. Nah, ini solusi yang biasanya anak-anak kita sudah lazim menggunakannya. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya di sini ada hal yang menarik ya dari rumus ini. Apa itu? Nah, ternyata Bapak sekalian ya, kita dapatkan 6. Nah, asal usul 6 dari selisih. 6 dari selisih yaitu 64 yang dikurangi 58. Ya. Sementara 2 kita dapatkan dari selisih 58 yang dikurangi 56. Ternyata temanya cukup memperhatikan selisih. Ya, temanya cukup memperhatikan selisih. Makanya muncullah pembahasan ala solusi cerdas yang dihadirkan buku. Kita tinggal menempatkan rata-rata di tengahnya. Rata-ratanya 58. Rata-rata laki-lakinya 64. Kemudian rata-rata perempuannya 56. Dihitung selisihnya. Seperti ini. Dihitung selisihnya. Maka untuk laki-laki didapatkan selisihnya 6. Dan untuk perempuan didapatkan selisihnya 2. Langkah yang sama. Bahkan ini merupakan jalan pintas dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Maka jatahnya Bapak-Ibu sekalian, disilangkan laki-lakinya sebanyak 2, perempuannya sebanyak 6. Jadi laki-laki dibagi perempuan sama dengan 2/6. Memperhatikan selisih yang nilainya sama dengan sepertiga. Dan cara ini jauh lebih sederhana dari cara yang biasa kita sudah lazim mengajarkannya kepada anak-anak. Jadi cukup lihat begini Bapak sekalian. Ketika rata-ratanya 58, perhatikan 58, ya 58, maka kita hitung selisih laki-laki menunjukkan banyaknya perempuan. Selisih laki-laki banyaknya perempuan. Berarti banyaknya siswa laki-laki adalah selisih perempuan. 58 dikurangi 56, 2. Banyaknya perempuan selisih rata-rata laki-laki terhadap rata-rata gabungannya. 64 dikurangi 58 hasilnya 6. Maka langsung didapatkan 2/6 yang jika dikecilkan menjadi 1/3. Seperti itu. Saya matikan dulu ya biar saya bisa Jadi perhatikan ya. Ternyata untuk menghitung perbandingan ini cukup kita tukar selisih rata-rata laki-laki terhadap rata-rata gabungannya menyatakan jumlah atau banyaknya siswa perempuan. Sementara selisih rata-rata dengan rata-rata perempuan itu menunjukkan banyaknya jumlah laki-laki. Nah, dengan teknik seperti ini maka mungkin pekerjaan yang harusnya kita butuh waktu sekian menit misalnya bisa kita kerjakan dengan lebih ringkas. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, di sini kita buat sebuah kesimpulan, Bapak-Bapak sekalian ya. Selisih rata-rata laki-laki terhadap rata-rata gabungan
dibandingkan selisih rata-rata perempuan terhadap rata-rata gabungannya setara dengan banyaknya siswa perempuan dibagi banyaknya siswa laki-laki. Nah, ini cara cepat. Yang ini merupakan bagian dari penurunan konsep rumus yang bisa kemudian kita gunakan untuk soal-soal semisal ini. Itu cara yang kedua, Bapak sekalian. Nah, saya biasanya untuk soal ini, seperti ini maksud saya juga lazimnya memanfaatkan antara selisih rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Maka di sini, yang kita perhatikan adalah 64 dan 56. Kita hitung selisihnya. Kalau dikurangi hasilnya 8. Artinya apa? Perbandingan rata-rata antara laki-laki dan perempuan jumlahnya akan menjadi 8 atau bagian dari kelipatan 8. Bukankah 3 kalau dijumlahkan dengan 2 hasilnya 5 dan 8 bukan kelipatan 5, maka jawabannya bukan 3 berbanding 2. 3 tambah 4 jumlahnya 7 dan 8 bukan kelipatan 7. Maka begitu juga untuk opsi jawaban A, karena jumlahnya 7, 8 bukan kelipatan 7, dan 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 bukan kelipatan 7, maka satu-satunya jawaban yang pantas untuk soal ini adalah 1:3. Ya, 1:3. Kenapa? Karena jumlahnya 4. 1 ditambah 3 adalah 4, dan 8 adalah kelipatan 4. Nah, biasanya dengan teknik sederhana seperti ini banyak solusi ya. Banyak jalan untuk menemukan solusinya. Jadi perbandingan itu bisa dilihat ya dari selisih Bapak-Bapak sekalian. Selisihnya. Nah, biasanya soal-soal SNBT tidak kemudian menampilkan soal dengan pendekatan rumus yang sulit, tidak. Tapi hanya sebatas pemahaman konsepnya saja. Ya, pemahaman konsepnya saja. Seperti konsep ini ya. Mulai hari ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita punya sebuah kesimpulan sederhana untuk kasus yang seperti ini. Apa itu? Selisih rata-rata 1 dibagi selisih rata-rata 2 dinyatakan sebagai perbandingan jumlah yang kedua dibagi jumlah yang pertama. Nah, itu ide yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekaligus ya, pendekatan selisih antara rata-rata terbesar dengan rata-rata terkecil, kalau dijumlahkan perbandingannya ya, harus sesuai dengan kelipatannya sesuai dengan selisihnya itu. Nah, seperti kasus ini, 64 dikurang 5, 6, 8, maka perbandingannya adalah jumlahnya harus berhubungan dengan kelipatan yang nilainya 8. Contohnya 1:3. Jadi 4 ya, 8 adalah kelipatan 4. Nah, ini mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa nanti disampaikan kepada para generasi siswa kita ya, supaya mereka bisa lebih mudah menemukan jawaban soal-soal yang seperti ini. Karena rata-rata anak-anak kita itu bisa sebenarnya bisa jawab soal, cuma kadang-kadang terbatas dengan waktu yang ada sehingga tidak maksimal dalam memperoleh nilai. Benarnya ya bisa banyak yang bisa benar, tapi nilainya tidak maksimal. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Baik, kita ambil permisalan berikutnya untuk soal nomor 10. Nanti Bapak-Bapak sekalian boleh diskusi ya. 10 seperti ini misalnya. Nah, ini juga hal yang sama Bapak sekalian, 10 ya. 10. Nah, jadi muncul konsep tadi ya, rata-rata temanya adalah ya seputar nilai keseimbangan. Saya bacakan soal nomor 10. Ini juga soal yang biasa kita hadirkan di kelas. Nilai rata-rata dari 40 siswa adalah 6,5. Jika ditambah dengan nilai ujian 4 siswa yang lain, maka rata-ratanya akan bertambah menjadi 6,7. Itu artinya 4 siswa ini punya nilai yang lebih tinggi. Sehingga keberadaan mereka bisa menambah yang awalnya 40 anak rata-ratanya hanya 6,5 bisa bertambah menjadi 6,7. Begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya,
Maka berapakah nilai rata-rata ujian matematika dari 4 siswa yang tadi masuk tadi ya? Sama dengan pendekatan yang barusan kita sampaikan. Nah, salah satunya tentu kita bisa menggunakan pendekatan berdasarkan rumus rata-rata gabungan seperti ini ya. Tapi biasanya, Bapak-Bapak sekalian, kendala anak-anak kita ketika mendapatkan angka berkoma, maka mereka akan habis waktu ya. Akan banyak waktu yang mereka gunakan untuk menghitung sampai nilainya berkoma-koma seperti ini. Tapi kita bisa hadirkan ya konsekuensi lain dari pendekatan tadi. Apa yang tadi ya? Yang tadi ya pendekatannya. Rata-rata selisih rata-rata kelompok siswa yang pertama dibagi selisih rata-rata kelompok siswa yang kedua dinyatakan sebagai perbandingan banyak siswa yang kedua harus tertukar ya dibagi banyak siswa yang pertama. Nah, ini kemudian menjadi konsep yang bisa membantu anak-anak kita untuk menemukan jawabannya lebih sederhana. Apa itu? Nah, bukankah sekarang setelah kita melihat kehadiran 4 anak yang pintar menambah rata-ratanya menjadi 6,7. Berarti ini adalah rata-rata gabungannya. Maka kita misalkan yang pertama adalah 40, maka hitungannya begini. Silahkan dikoreksi Bapak-Bapak sekalian ya. Selisih rata-rata yang pertama berarti 6,7 sebagai rata-rata gabungan dikurangi 6,5 rata-rata sebelumnya dibagi rata-rata siswa yang pintar, itu yang ditanya, yang pintar, dikurangi rata-rata siswa gabungannya 6,7 karena nilainya lebih tinggi, dinyatakan sebagai banyak siswa kelompok siswa pintar, 4. Ya, 4. 4 yang bagaimana? 4 yang dibagi banyak siswa-siswa sebelumnya, 40. Atau kalau dikecilkan menjadi 1/10. Sehingga secara hitungan 6,7 dikurangi 6,5 hasilnya 0,2. Dikali silang 0,2 kali 10 hasilnya 2. 2 adalah rata-rata keempat siswa pintar dikurangi 6,7. Tentu saja keempat siswa pintar itu nilainya 6,7 ditambah 2, 8,7. Sudah selesai. Nah, menghindari hitungan-hitungan yang banyak seperti ini, ya, menghindari hitungan siswa yang mahir seperti kalau siswa kita semakin mahir atau minimal beginilah Bapak sekalian ya. Saya ingin Bapak-bapak ibunya yang mahir ya. Soal seperti ini biasanya kalau sudah mahir langsung dikerjakan begini. Langsung di soalnya 40 bagi 4 10. 6,7 kurang 6,5 0,2. 10 dikali 0,2 2. Nah, 2-nya ditambahkan ke 6,7. Hasilnya 8,7. Selesai. Ya, biasanya kalau sudah sering menggunakan ide dan trik seperti ini, maka soal seperti ini mungkin bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif mudah. Menghindari adanya perhitungan yang membuat siswa rumit. Seperti ini ya, 40 kali 6,5 ditambah 4 kali ya rata-rata kedua. Ini termasuk perhitungan yang untuk kasus-kasus tertentu ya, ini sifatnya mubazir. Ya, hitungannya mubazir. Dan saya banyak menemukan pola penyelesaian dengan penyelesaian angka yang mubazir, berlebihan. Padahal bisa untuk kita sederhanakan. Ya, banyak ya. Untuk kasus-kasus seperti ini Bapak-Bapak sekalian bahkan ya ada inspirasi yang lain misalnya dalam penyelesaiannya ya, silahkan dikembangkan. Kalau kami pribadi ketika berada di kelas bersama anak-anak, maka untuk kasus soal seperti ini ya, kita bisa menurunkan sampai 3, 4, 5 cara yang berbeda. Karena saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, mungkin anak-anak kita itu punya bakat yang berbeda-beda. Cara mereka melihat sebuah soal itu dari kemampuan mereka yang berbeda-beda. Jadi dipersilahkan saja.
silahkan ya mereka mengembangkan bakat mereka, ide mereka. Toh ini sebagai sebuah latihan supaya mereka bisa membuktikan bahwasannya apa yang mereka kemudian telah pahami sebagai sebuah jalan yang baik itu bisa mereka asah dan kembangkan. Nah ya, mungkin ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Saya coba untuk mengaktifkan lagi ya. Mohon dimanfaatkan Bapak-Bapak sekalian. Momen ini nih momen diskusi kita bersama ya. Jadi bukan kami saja yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan ide dan koreksi misalnya silahkan. Kami harapkan Bapak-Bapak sekalian bisa ikut untuk memberikan masukan ya. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Bu Muslimah mungkin. Ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ya. Belum Pak Manaf, belum. Insya Belum. Allah nanti kalau nggak ngerti ditanya. Ya. Nah, terkadang, terkadang juga mungkin muncul soal yang, jadi pola SNBT itu kadang-kadang polanya tidak semuanya untuk dijawab. Nah, misalnya ya, nah ini misalnya. Nah, ini kasus berikutnya. Saya juga sengaja sudah hadirkan pembahasannya sebagai cara untuk membandingkan, ya. Kali mah nyo Misalnya, jadi untuk nyonya soal lagi ini, saya input untuk ke dulu ya. Wan tidak Pak Mani nah. Nah, saya buka. Ini belakangnya mau kayak abah. Nah, ini ya, maaf, saya izin mutkan dulu ya. Nah, ini level-level soal sederhana ya, yang juga rasanya tidak perlu ya, semata-mata anak-anak kemudian ditekankan untuk bisa menghafal rumus Q2, ya, kuartil kedua atau rumus median. Ya, tidak harus demikian, Bapak-Bapak sekalian, sama sekali tidak ya. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, penalaran mereka itu ya lebih kemudian ditekankan daripada hanya sekedar mereka menghafal rumus. Karena betapa banyak anak-anak yang hafal rumus nggak bisa pakai. Dia hafal rumusnya, tapi dia nggak tahu kapan dia harus pakai rumus itu ya. Kenapa? Karena tadi ya, konsep dia terhadap rumus itu ya tidak berakar, kecuali cuma hafalan saja. Cuma sekedar menghafal saja. Soalnya sama, cuma diganti akal-akal sedikit, kadang-kadang siswanya jadi gundah, nggak tahu lagi apa yang harus dibuat ya. Seperti ini misalnya. Ketika soalnya, nah ini juga di pola SNBT, pola-pola seperti ini banyak sekali ya, banyak sekali dalam tampilan soal-soal yang bentuknya grafis. Median dari data pada histogram berikut ya, tabel batang berikut adalah mediannya 17,5, 20,63 dan seterusnya. Nah, siswa kita di sini hanya kemudian diingatkan, ya, diingatkan kembali tentang apa itu definisi dari median. Ketika mereka punya konsep, mereka tahu apa itu median, maka pengetahuan mereka terhadap istilah ini bisa kemudian kita arahkan untuk menjelaskan ya, atau kemudian memahamkan lebih jauh tentang konsep median. Nah, ketika kemudian median kita nyatakan atau siswa bisa menyatakan sebagai median adalah nilai yang berada tepat di tengah ketika datanya sudah disusun dari kecil ke besar atau besar ke kecil, median adalah nilai tengah, kan begitu ya? Maka tentu tugas pertama dari anak-anak kita adalah kita aja untuk melihat tentang jumlah masing-masing diagram batang ini yang ya pada kelompok yang tengahnya 5 jumlah atau banyaknya ada 4, kemudian ada 8, kemudian ada 10, 8, kemudian 12, dan kemudian 6, serta 4 dan 2. Anak-anak kita bisa ya untuk kemudian kita ajak berpikir kreatif. Nah, sehingga dalam perhitungan jumlahnya 12 ditambahkan 8 jadi 20, tambah 10 jadi 30, 8 tambah 2 jadi 40, 4 tambah 6 jadi 50,
Jumlahnya 54. Nah, ini dia pendekatan jumlahnya 54. Kembali pertanyaannya, kalau datanya ada 54, maka kira-kira median karena nilai tengahnya setengahnya. Setengah dari 54 ya harusnya ditambah satu ya, misalnya bolehlah ditambah dibagi dua saja. Berarti kira-kira Bapak-bapak Ibu sekalian mediannya terletak di urutan yang ke-27 atau tepatnya 27,5. 27. Urutan 27 baik dari depan, dari nilai kecil atau dari nilai yang paling belakang. Begitu kan? Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai 27, siswa kita tidak hanya kemudian diajak untuk menghafal rumus median. Q2 sama dengan L2 tambah setengah N kurang sigma F sebelumnya, ya, dibagi frekuensi kelas median, kemudian dikali intervalnya. Enggak harus begitu juga. Tapi kemudian ya dibangkitkan lagi pemahaman yang mendasar tentang konsep median. Median nilai tengah. Ketika kira-kira urutan mediannya letaknya pada urutan yang ke-27 dijumlahkan. 4 tambah 8, 12. 12 ditambah 10, 22. Nah, berarti ini yang sini itu tepat sebelumnya datanya data yang sudah terlewati 22. 22 ditambah 8. Ya, 22 tambah 8, 30. Maka tentu saja Bapak-Bapak sekalian, 27 itu letaknya di antara data yang ke-20 atau sampai data yang ke-30. Letaknya di antara data yang ke-22 dan di antara yang ke-30. Siswa kita yang 30 jumlahnya ini ya. Siswa kita itu paham nilainya, bisa lihat. Tinggal kemudian ditanya sedikit saja kepada mereka. Nah, di antara 15, misalnya pertanyaannya misalnya ya, di antara 15 dan 20 tengahnya berapa? Tinggal dijumlah 20 tambah 15, 35 bagi 2, 17 setengah. 17,5. Berarti di sini setengahnya 22,5. Artinya apa? Mediannya harus lebih daripada 17,5. Nggak boleh 17,5, harus lebih. Karena 17,5 itu tepat pada urutan yang ke-22. Lebih dari 17,5, namun tidak sampai 22,5. Artinya 20,2,5 itu sudah lebih, apalagi 27,63, apalagi 28,50. Tanpa dihitung dengan cara seperti ini, Bapak sekalian, jawabannya tetap bisa diarahkan. Level SNBT bukan level hitungan, tapi levelnya penekanan terhadap pemahaman. Ya, pemahamannya. Tidak perlu sampai seperti ini anak-anak kita menghitungnya. Karena memang jawabannya sudah dirancang nilainya pendekatan. Atau bisa kemudian diajak lagi anak-anak mikir. Apa yang harus dipikirkan? Ketika 17,5, tengah-tengah 15 dan 20 itu adalah data yang ke-22, maka data yang letaknya ke-27 adalah, kalau 8 ya, kalau 20 ini 8, tepat di tengahnya, berarti sini tambahannya 4. Sebelah kiri 4, sebelah kanan. Berarti 20 ini tepat data yang ke-26. Maka artinya nilainya data ke-27 itu harus lebih sedikit dari 20. Maka opsi jawabannya 20,63 itu lebih sedikit. Jadi sementara rumus ini boleh digunakan, cuma tentu saja untuk kebutuhan ujian, maka cara ini juga bisa kemudian kita sisipkan cara-cara yang lebih ringkas dan sederhana. Muncul pertanyaan, kenapa si pembuat soal memberikan jawaban yang terlalu ekstrim ya? 17,5, 20,63, 22,50, 27,63, 28,50. Kenapa demikian? Karena memang harapannya si anak itu paham konsep, bukan hafal rumus. Harapannya dia paham konsep median itu apa, bukan hafal rumus. Sehingga dibuatlah jawaban yang kemudian rentangnya terlalu jauh
Artinya banyak jawaban yang secara penampakannya tidak mungkin menjadi nilai tengahnya. Nah, memang dari awal ya, soal ini diarahkan untuk mendapatkan siswa yang bisa kemudian menalar, bukan menghafal dan menghitung. Tidak sekedar menghitung, bisa menghitung, nggak sekedar bisa menghafal, tapi juga bisa bernalar. Mengembalikan konsepnya, apa makna median? Apa makna median ya? Saya sudah coba mengajarkan seperti ini kepada siswa-siswa saya ya. Rata-rata komentar mereka, oh iya juga ya, ya juga ya, oh iya juga ya. Tapi kami nggak terpikir. Memang nanti arah ke depannya kita ajak mereka untuk bisa berpikir, tidak sekedar bisa menghafal, bisa berpikir. Nah ini harapan-harapan kita ke depan ya. Nah dan ini memang arah pembentukan dari soal-soal ini ya, temanya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Baik, mungkin yang selebihnya ya nanti bisa ditanyakan ya, kita bisa diskusikan ya, insya Allah. Nah, coba saya beralih ke soal berikutnya, misalnya nomor 1. Nah, ini enggak. Nomor 1 ya. Nah, ini cara mengerjakannya ya, Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah lah, kalau untuk sekedar berhitung, sekedar mengajarkan, saya yakin Bapak-Bapak sekalian sudah biasa ya, sudah biasa ya. Cuma momen ini memang saya ingin sekali ya, untuk mengingatkan Bapak-Bapak sekalian, tidak hanya berhitung cara untuk menyelesaikan masalah, tapi juga coba dikembangkan sisi berpikirnya. Ya, terkadang solusinya itu sederhana ya, kalau mau diambil atau ditelusuri kemungkinan-kemungkinan cara berpikir yang lain. Misalnya begini, soal ini ya, ini lihat pembahasannya ya. Muncul permasalahan ya. Pembahasan sepanjang ini, pembahasan sepanjang ini, ya, pembahasan sepanjang ini, Bapak sekalian ya. Kalau ketika anak-anak ujian ya, kalau harus sepanjang ini, coba bayangkan ya, berapa soal yang bisa mereka dapatkan. Ini yang membuat kadang-kadang anak-anak kita itu ya, fakta ini fakta lapangan, fakta lapangan. Banyak sekali anak-anak pintar juara kelas itu ketika SNBT gagal, ya. Ketika SNBT-nya mereka gagal. Kenapa gagal? Karena pola pola pengerjaannya, pola yang caranya terlalu panjang, Bapak sekalian. Padahal harus kita akui keterbatasan waktu itulah yang menyebabkan anak-anak kita nggak maksimal. Seperti ini misalnya, ya. Kalau dikerjakan begini kan, coba ya memang caranya ya lumrah lah. Kalau untuk guru-guru matematika, insya Allah ini bukan hal yang rumit untuk dikerjakan, guys. Tapi sebenarnya soal seperti ini bagian dari konsep. Apa konsepnya? Konsepnya, ini mungkin juga ada guru-guru selain guru matematika ya, ada guru kimia seperti Bu Anizar ya. Begini kira-kira Bu Anizar, dalam matematika itu kalau 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3, karena 2 kali 3 sama dengan 6, maka makna yang sama, 2 itu boleh dinyatakan sebagai hasil bagi dari 6 bagi 3. Nah, kalau ada rumus-rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Itu maknanya apa? Maknanya banyaknya data dinyatakan sebagai hasil bagi jumlah ya, jumlah dengan rata-ratanya. Jumlah yang dibagi dengan rata-ratanya. Termasuk bagiannya di sini Bapak-Ibu sekalian, ya. Banyak data itu juga bisa dinyatakan sebagai selisih jumlah data, perubahan data, perubahan data dibagi dengan perubahan rata-rata. Itu juga bagiannya. Jadi banyak data adalah jumlah bagi rata-rata, itu juga sama maknanya dengan perubahan data dibagi dengan perubahan rata-rata.
ya, perubahan data yang dibagi dengan perubahan rata-rata. Sehingga soal ini akan menjadi lebih sederhana. Rata-rata sekelompok bilangan 40. Ada bilangan yang 60 tapi terbaca 30. Maka ada perubahannya. Perubahannya sebanyak 30. Perubahan rata-ratanya menjadi 41. Selisih 41 dengan 40 adalah 1. Maka 30 bagi 1 hasilnya 30. Selesai. Cukup. Nah, cukup ya. Tidak perlu sepanjang ini. Mubazir ini. Ini pembahasan mubazir. Ya, kalau memang temanya untuk menguatkan konsep, oke lah. Tapi dalam tema penyelesaian masalah berbasis ujian, cara seperti ini tidak efektif. Tidak efektif. Cukup kembalikan konsepnya. Kalau rata-rata adalah jumlah dibagi banyak data, maka banyak data dinyatakan sebagai jumlah yang dibagi rata-rata, termasuk perubahan data yang dibagi dengan perubahan rata-ratanya. Ketika datanya 60 tapi terbaca 30, maka terjadi perubahan data 30. Perubahan rata-ratanya 41, sebelumnya 41, 30 bagi 1, 30, selesai. Tidak harus begini caranya. Nah, ini termasuk pembahasan mubazir. Ya, pembahasan mubazir. Kalau dampaknya ke ujian misalnya. Baik, mungkin Bapak-bapak mungkin ada yang ingin, ibu-ibu ada yang ingin berkomentar ya, silahkan. Saya aktifkan suaranya ya, tapi mohon bisa dijaga suaranya, karena ini kita rekam ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Jadi kalau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data, berarti maknanya banyak data itu jumlah dibagi rata-rata. Termasuk di dalamnya perubahan data dibagi perubahan rata-rata. Ya, saya ingin sampaikan ya, kita menggunakan pembahasan yang ada itu sebagai pembanding. Ya, namun kita juga bisa untuk memunculkan ide-ide kreatif yang lainnya. Pokoknya kita sebagai guru Bapak sekalian jangan berhenti hanya sebatas dengan rumus saja. Bukankah rumus itu hanya sebuah kesimpulan yang disusun dari konsep-konsep? Kenapa nggak kembali ke konsep saja misalnya? Itu bisa memungkinkan muncul ide yang lebih kreatif lagi ya. Baik, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya, saya coba lanjutkan ke soal yang menurut saya juga pembahasannya agak boros ya. Agak boros pembahasannya. Mungkin seperti ini boros juga ini ya. Agak boros ya. Berikut adalah 6 bilangan dari data yang berisi 9 bilangan asli. Ada 9 bilangan asli. Yang ada baru 6. Apa aja? 9, 8, 9, 7, 5, dan 3. Coba yang ada ya. Berarti masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi bilangan yang belum muncul. Ya. Pertanyaannya, berapakah nilai terkecil yang mungkin? Berapakah nilai yang paling kecil yang mungkin untuk median dari data 9 bilangan asli tersebut ya? Jadi diharapkan muncul median paling kecil. Nah, di sini si pembuat pembahasan ini memang luar biasa ya. Luar biasa beliau ya, membuatkan beberapa alternatif dengan pembahasan urutan yang mungkin dan sebagainya. Namun saya rasa ya, ada hal yang kemudian kita lupa. Bahwasanya yang namanya median, Bapak-Ibu sekalian, median, secara istilah, median itu kan nilai tengah. Nilai tengah. Artinya nilai tengahnya itu tidak harus kemudian dilihat dari data kecil ke besar. Tapi juga boleh dari besar ke kecil. Itu juga median. Bahkan untuk kasus ini, karena pertanyaannya adalah nilai terkecil, maka harusnya yang dilihat dari yang besar. Karena kita tahu yang kecil kalau ada yang besar. Sebaliknya kalau ada soal berapakah median yang besar yang mungkin, lihatnya dari kecil.
ya, lihatnya dari kecil. Maka kenapa nggak kita lihat saja rujukannya dari yang besar? Coba yang sudah ada yang besar. Karena 9 data ya, 9 data. Data pertama ini anak-anak juga bisa bayangkan insya Allah ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Ditulis saja begini supaya anak-anak mudah ya. Data kelima, data keenam, data ketujuh, data kedelapan, data kesembilan. Tentu saja data yang di tengah adalah data yang kelima. Karena dia tepat membagi banyak data setelahnya 4, sebelumnya 4 kan gitu ya. Kenapa nggak mulai datanya itu dari yang besar, bukan sekedar dari yang kecil? Karena median itu tidak hanya didekati dari yang kecil, tapi juga boleh dari yang besar. Intinya sama. Pokoknya dia, median itu membagi data menjadi dua kelompok data yang sama banyak anggotanya. Kan begitu secara konsep. Nah, sehingga kita, karena ingin yang nilai terkecil, rujuk yang besar. 9. 9. Berarti data yang terbesarnya 9. Maaf ya. Dari sini. 9. 9, angka berapa lagi? 8, habis 8, 7, habis 7, 5. Ya sudah, data mediannya datanya data yang kelima. Selesai. Tidak harus kemudian buat urutan-urutan seperti ini. Dengan mengkaji letak tiga bilangan itu, apakah sebelum tiga atau tiga menjadi bilangan yang ketiga. Nggak harus begitu ya. Kenapa nggak lihatnya dari belakang nih, lihat nih. Belakang juga sama angkanya. Ini ini ya sebuah pemborosan yang sangat-sangat jelas ini ya. 9, 8, 9, 9, 8, 7, ya 5 ya sudah selesai. Kan yang ditanya mediannya, ya udah mediannya 5. Kenapa harus dibuat permisalan-permisalan seperti ini? Seakan-akan median tuh hanya pendekatannya dari yang kecil saja. Ya enggak, dari yang besar juga, median juga. Karena definisi median tuh nilai tengah. Tidak hanya di tengah dari data kecil, tengah juga dirujuk dari data yang besar. Nah ini kira-kira ya, kadang-kadang eh, butuh juga pendekatan-pendekatan penyampaian supaya anak-anak kita kemudian menjadi tambah memahami, oh median itu konsepnya nilai tengah. Yang namanya tengah nggak harus dari yang bawah diperhatikan, dari yang besar juga bisa begitu. Dari yang besar juga bisa memperhatikan kondisi median. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau disampaikan. Boleh bertanya melalui, oh mungkin ada pertanyaan lewat ini ya. Lewat pesan. Hmm. Silakan mungkin ada yang mau dikomentari Bapak sekalian. Baik, kalau tidak ada ya, saya coba tampilan soal yang lain ya. Saya berharap bisa membuat atau menyampaikan pembahasan yang sekiranya pembahasan ini tidak kemudian eh, sudah pernah kita gunakan, tapi pendekatannya bisa dengan pendekatan lainnya mungkin ya. Nomor berapa lagi ini? Coba ini. Nah ini juga boleh ya. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian silakan. Oke, kalau nggak ada, Tidak ada, Pak. suaranya terdengar. Baik, soal berikutnya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Ya, rata-rata nilai 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah juga 6, rata-ratanya 6, mediannya 6, gitu kan? Selisih antara kuartil 1 dan kuartil 3 adalah 4. Pertanyaannya, berapakah jumlah dua nilai ujian yang tertinggi? Nah, kembali ada sebuah seni, Bapak-Ibu sekalian, seni menjawab soal. Ada sebuah seni menjawab soal ya, di mana kadang-kadang ada sifat simetris dalam soal ini ya. Simetris itu artinya sifatnya simetris ya, simetris ya.
Misalnya data seperti ini, anak-anak tuh bisa kan? Boleh, nah, boleh ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ini kita buat gambarannya dengan bentuk sebuah ilustrasi ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Nah, ada 6 data. Maka ilustrasi ini akan memudahkan mereka untuk melihat bahwasannya mediannya di sini nih. Mediannya di antara data yang ketiga dengan data yang keempat. Ketika disebutkan median data tersebut adalah 6. Nah, mediannya adalah 6, di sini 6 dan rata-ratanya juga 6. Simetris ya, maka di sini 6, di sini juga 6 ya, 6 6. 6 tambah 6 berapa? 12 gitu ya. Kemudian selisih antara kuartil 1 dengan kuartil 3. Kuartil 1 D2, kuartil 3 D5. Selisihnya adalah 4, tinggal bagi 2 saja. 6 tambah 2 8. 6 dikurangi 2 4. Pasti selisihnya 4, gitu kan? Kemudian jangkauannya, katanya jangkauannya juga 6. 6 dibagi 2 3. Maka 6 tambah 3 9. 6 kurang 3 3. Tentu jangkauannya menjadi 9. Ya sudah selesai ya. Nggak perlu juga lah begini-begini ya, buat permisalan begini ya. Rumit untuk anak-anak kita. Bayangkan dengan ilustrasi selesai ya. Pertanyaannya, jumlah dua nilai ujian tertinggi ya. Tinggal 8 tambah 9, 17. Ya, cukup mudah ya. Cukup mudah untuk disampaikan ya. Nggak perlu juga seperti ini ya. Ini terlalu rumit untuk anak-anak kita ukurannya. Buat variabelnya A, B, C, D, E, F dijumlahkan sama 6 kali 6 36. Nggak harus begitu juga, ya. Cukup dibayang 6 saja. Mediannya 6, rata-ratanya 6, berarti pasangannya 6 6. Atau ya, 7 5. 7 tambah 5 12 bagi 2 6 juga. 8 tambah 4 12 bagi 2 6 juga. 9 tambah 3 bagi 2 6 juga. 10 dengan 2 bagi 2 6 juga. 11 dengan 1 6 juga. Nggak harus begini Bapak sekalian ya. Nggak harus begini. Ini kepanjangan. Seakan-akan anak-anak kita ya, yang bisa jawab itu ya anak-anak yang berkutat pada Olimpiade Matematika. Mungkin anak-anak Olimpiade suka begini ya. Tapi anak-anak kita umum yang lain enggak. Mereka butuh ilustrasi saja. Kayak mana gambarannya yang mudah, Pak? Kayak mana gambaran yang mudah, Bu? Ya. Untuk jenjang kelas 12 ini yang dibutuhkan adalah pemahaman. Pemahaman. Cara berpikir. Cara pemahaman. Berpikir karena temanya adalah menyelesaikan masalah. Soal itu masalah. Tapi harus diselesaikan dengan waktu yang singkat. Kalau ceritanya seperti ini, apa singkatnya begini? Apa singkatnya begini ya? Oke lah misalnya kita sebagai guru bisa ya seperti ini karena kita memang sudah membiasakan diri dengan matematika misalnya. Tapi untuk kebutuhan mereka, mereka juga nggak butuh butuh sekali cara seperti ini ya. Buat tampilan yang mudah untuk mereka bayangkan. Karena secara umum soal matematika di ujian itu temanya memang tema yang sudah direncanakan untuk bisa dijawab cepat. Ya, bisa dijawab ringkas ya. Daripada pembahasannya serumit ini, buat saja ilustrasi yang mudah, selesailah masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Tapi apakah kemudian nggak boleh pakai cara panjang? Boleh, cuma salah tempat, bukan waktu di ujian. Waktu pelajaran sekolah, oke, ya, waktu ujian nggak cocok. Nggak cocok caranya. Karena secara hitung-hitungan Bapak sekalian, kalau ada satu soal selesai dalam waktu 4 menit, itu rugi. Kenapa? Karena jatahnya satu soal 1 menit setengah. 4 menit itu jatah untuk mengerjakan 3 soal, bukan satu soal. Nah, ini yang menjadi seni tersendiri ya, untuk anak-anak kita harus diingatkan ya. Harus diingatkan. Belum lagi nanti dalam mekanisme SNBT itu banyak anak-anak nggak tahu tentang istilah time block misalnya. Time block ya. Kalau anak-anak menjawab soal dalam waktu 20 detik, kurang dari 20 detik itu dianggap dia menebak.
Maka walaupun jawaban yang dipilih adalah jawaban yang benar, maka dianggap tidak dijawab. Banyak yang harus disampaikan kepada anak-anak ya, tidak hanya kemudian secara teori, tapi bagaimana cara memanfaatkan strategi. Strateginya juga penting. Ya, strategi juga bagian yang penting dalam menyokong keberhasilan mereka, Bapak sekalian. Baik, mungkin jangan saya sajalah yang ngomong ya. Ada masukan, silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak sekalian yang mau disampaikan ini mungkin nggak jelas ya. Kalau kita aktifkan munculnya suara macam-macam nih. Nah, berkenan itu. Baiklah, mungkin kita coba soal berikutnya, insya Allah ya. Nanti bisa didiskusikan saja lagi ya, apa yang mungkin bisa didiskusikan bersama. Nah, ini juga ada jenis soal ya, yang mengulang salah satu teori yang sudah kita bahas tadi ya, tentang banyak siswa. Baik, mungkin kali ini kalau caranya seperti ini ya, tapi kali ini mungkin saya minta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bisa menerapkan cara tadi ya. Silahkan dicoba. Apa itu ya? Kalau rata-rata adalah jumlah dibagi banyak data, maka sekarang banyak data dinyatakan sebagai perubahan jumlah data dibagi perubahan rata-ratanya. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Nanti kalau boleh ditunjukkan ke layar, kalau boleh. Silahkan. Baik, mungkin sama-sama ya. Perubahan data, datanya berubah karena ada data yang sebenarnya 93, tapi dibaca 73, berarti ada perubahan data dalam koreksi hitungannya menjadi 93 kurangi 73, berarti perubahan datanya ada 20. Akibatnya terjadi perubahan rata-rata 75,4, sebelumnya 74,6 ya. 7-nya jangan diperhatikan lah 70 ini, karena 70 kurang 70 habis ya. Maka tinggal 5,4 dikurangi 4,6. Begitu seninya. Kalau 75 kurang 4 dikurangi 74,6, bilang ke anak-anaknya 7-nya jangan dilihat lagi karena 70 kurang 70 sudah habis gitu kan. Tinggal 5,4 saja yang dikurangi 4,6. Jadi 0,8. 20 yang dibagi 0,8. Maka hasilnya menjadi 20 bagi 0,8 ya 25. Lebih ringkas daripada pembahasan yang tersaji. Karena sebenarnya ide trik ini juga bagian dari bagaimana meringkas persamaan yang ada di rumus. Ya, meringkas yang ada di rumus ya. Rata-rata soal statistik itu gampang-gampang ya, coba ya, mudah-mudah ya. Tinggal tadi ya, tren soal SNBT sekarang, soal statistiknya berkisar kepada pemahaman mereka tentang rata-rata, tentang istilah median, nilai tengah, istilah modus, ya, yang masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau misalnya informasi berupa infografis misalnya, ya, yang tinggal dicerna sedikit saja, ya, tinggal butuh pencernaan. Cuma kendala anak-anak kita tidak terbiasa. Segalanya mereka nggak terbiasa. Baik ya, mungkin pada malam hari ini ya,
Ini yang bisa saya sampaikan. Saya sudah share ke Bapak-Bapak Ibu sekalian di grup ya, soal dari nomor 1 sampai nomor 11. Itu soal yang ada di buku Wangsit ya, sudah ada pembahasannya, silahkan dibanding-bandingkan, kemudian silahkan kemudian mengembangkannya dengan pemahaman konsep yang lebih sederhana namun tepat sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada pertemuan malam hari ini. Jangan sungkan sebenarnya untuk bisa saling sharing ya. Saya juga tidak banyak tahu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan atau disanggah atau dikritisi, silahkan. Tidak ada, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas materinya. Sangat terbantu untuk kami. Ya, baik, makasih banyak ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.